Selamat pagi Ibu Diana Mibaho. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Sehat, bahagia, semangat. Ya, nampak kali dari wajah Ibu ya hari ini ya Bu ya. Begini Bu, saya ada rencana mau melaksanakan observasi di kelas Ibu. Namun sebelum kita melakukan observasi kan Bu, kita melakukan observasi di hari ini. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Ya. Jadi tujuan saya melakukan praobservasi, saya mau mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu pada waktu observasi nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya siapkan dan saya tuliskan dalam pembelajaran saya, yaitu ada dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu yang tujuan pertama Ibu ya. Lalu kemudian tujuan yang kedua, peserta didik di sini diharapkan dapat memahami dan mengerti penggunaan passive voice sesuai dengan konteksnya Bu. Berarti kan Ibu ada dua tujuan pembelajaran Ibu tadi seperti yang Ibu katakan tadi. Satu, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan kebahasaan dalam teks dan memberi serta meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks gunanya. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengerti penggunaan passive voice sesuai dengan konteksnya ya Bu. Iya Bu. Oke. Yang selanjutnya Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya? Nah, untuk area pengembangan yang saya terapkan di dalam pembelajaran ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa aktif dalam berdiskusi kelompok. Dan yang ketiga, siswa aktif dalam presentasi kelompok Ibu. Berarti ada 3 area pengembangan yang hendak dicapai Ibu. Yang pertama, siswanya aktif dalam pembelajaran, berarti mengikuti pembelajaran ya Bu. Yang kedua, siswanya itu aktif untuk mengikuti diskusi kelompok ya Bu. Kemudian yang ketiga, siswanya itu aktif untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok ya Bu ya. Oke Bu. Yang ketiga Bu, strategi yang Ibu persiapkan apa untuk materi nanti yang mau Ibu sampaikan kepada anak, misalnya Bu, apa metodenya, model pembelajarannya seperti apa? Jadi di sini pada materi pembelajaran yang nantinya saya akan mempersiapkan di sini modul ajar yang berdiferensiasi Bu. Kemudian media pembelajaran yang bervariasi. Dan yang berikutnya metode belajar yang menyenangkan. Dan di sini juga kita menyediakan PKPD Bu. Berarti ada lembar kerja. Ada lembar kerja Bu yang nanti harus dikerjakan oleh siswa. Berarti sudah ada strateginya ya, dari modulnya ada, medianya ada, metodenya, bahkan LKPD untuk siswanya juga ada ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa? Jam berapa? Kalau boleh saya tahu. Gini Bu, ketepatan besok tanggal 24 Oktober ini kan Bu, saya pas mengajar di kelas 91 di jam pertama Ibu, 1 sampai 2 Ibu. Sampai 2 ya, berarti Ibu akan melaksanakan
kegiatan pembelajaran tersebut atau supervisi kelas tersebut di hari Rabu di kelas 91 di les 1 dengan 2 ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian Bu, nanti waktu Ibu observasi saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Ya, supervisi kelas saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut sesuai dengan hari yang sudah ditentukan, yaitu di hari Rabu di kelas 91, kemudian di les pertama dan kedua. Mudah-mudahan yang apa yang Ibu inginkan, tujuan pembelajarannya tersampaikan, area pengembangannya juga tersampaikan, kemudian strategi yang dipersiapkan Ibu juga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Semoga observasi Ibu di kelas yang 91 besok bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk pra-observasinya Bu. Nanti waktu observasi saya akan masuk Bu. Kemudian setelah kita nanti melakukan observasi akan ada yang namanya pasca observasi. Itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Kita akan melakukan refleksi tentang kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas 91 ya Bu. Terima kasih untuk ke pra-observasinya Ibu Diana. Mudah-mudahan observasinya lancar ya Bu. Ya, terima kasih juga buat Ibu yang mau mengobservasi saya ya. Iya, terima kasih ya Bu. Jumpa nanti di kelas ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, hope you all happy and be healthy. Okay, so before we start the lesson class, one of you please come here for pray. Yeah, you okay? Stand. This is for your blessing until now. Now we'll go to study English. Let's let us and give our teacher strength and vision in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Angel. Okay, before we are going the lesson class, I have to check your attendance. Your attendance. You know, do you know attendance? Before we are going to English class, I have your attendance. I check your absent. Anybody absent today? Julia. Yeah. Anybody absent today? Yeah. Juliana. There's only one student? Yes. Yeah. What's the matter with hair? Is 6? No? Apa? Oh, C is 6. Okay. Just only one, students? Okay. Now I have interesting activities for you. If I say touch your hand and then you touch your hand. If I say touch your ear and then you touch your ear. If I say touch your head and then you touch your hair. So if I don't say don't touch your hands. So what do you do? You don't touch. Yeah, don't touch your hand. Okay, are you ready? Okay, stand up please. Are you ready? So, all of you, attention. Okay, touch your knee. Yeah. Okay, touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your hand. Touch your stomach. Touch your eyes. Touch your beard. Don't touch your hair. You know, this is your
Feet. Yeah. Touch your fingers. So, touch your shoes. Okay. Touch your teeth. Okay, don't touch your hair. Oh, don't touch your hair. Okay. Touch your neck. Touch your lips. Don't touch your teeth. Okay, thank you. Okay, are you happy? Happy? Okay, thank you. I hope you all be happy and be healthy. Okay, today we are going to learn about passive voice. Yeah. Who knows what is passive voice? What is passive voice? Do you know? Passive voice tell us what a person or things does. So, listen to me. Active voice tell us what the person or thing does. The subject, form of the action, verb, or the object. Jadi active voice itu adalah kalimat yang subjek melakukan sesuatu ataupun pekerjaan. So, passive voice. How do you think about passive voice? Ulangi sekali lagi. Iya, sesuatu yang dilakukan oleh si subjek. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan passive voice. Okay. Look at this. Look at the board. Okay. I give example for you about the passive and active voice. Now look at this. Yeah. This active voice. For example, yeah, he cleans the, what is this? Whiteboard. Now, and then passive voice. Passive voice. The whiteboard. Nah, no. Passive voice use be. Passive voice use be. Jadi passive voice itu menggunakan apa? To be. To be yang digunakan itu salah satunya adalah berbentuk am, is, are, was, were, be, being, and been. Oke? Jadi di sini coba lihat dulu the sentence of active voice. He cleans the whiteboard.
the whiteboard, this is a subject, this is a verb one, and this is object. Nah, kalau begitu ini bentuk kalimat apa? If you want to change active to passive, so don't forget to use to be. And then the second, you use based the context. Based the context is mean that use tenses. Base the tenses, ya. Jadi ketika kita membuat kalimat pasif itu, lihat dulu teksnya, lihat dulu active voice-nya. Bentuk kalimat apakah ini? Ini bentuk konteksnya adalah simple present tense. Why? Because lihat, subject plus verb one and then object. Nah ini kan dia tulis ini kan bentuk kata kerja pertama. Bentuk kata kerja pertama, sehingga ketika kita mengubah ke dalam passive voice, bagaimana? Yaitu objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. And then after the object, after the subject, apa yang kamu buat di sini? Yaitu apa to be-nya untuk the whiteboard? Iya, is, and then use verb 3. Trees menjadi iya. So by him. Nah, saya begini ya. Kalau kita membuat kalimat pasif itu, ya, lihat dulu kalimat aktifnya. Ya, berbentuk apa dia? Apakah dia bentuk simple present kalimatnya? Apakah bentuk present continuous? Bentuk past tense? Nah, lihat dia kalimatnya. Tadi kali pertama, ketika kita mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif, yaitu menggunakan apa? To be lah, ya kan? To be yang digunakan di sana adalah, coba ingat, you still remember about the to be used in the passive voice? Coba sebutkan to be-nya. Is, am, are, was, were, be. Iya. Nah, itu contoh ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi itu contoh ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama ya, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks, mengenal, memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Itulah tujuan pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian harus, ya, diharapkan dapat memahami dan mengerti penggunaan pasif voice sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan tensisnya. Oke, look at the board. Nah, oke, kita lihat di sini. Bisa. Sorry. Nah, inilah passive voice itu ya. Passive voice mengikuti pola, coba di sana. Passive voice mengikuti pola subjek tambah to be tambah verb 3 tambah by tambah objek. Nah,
Coba perhatikan dulu contohnya. Itulah aktifnya. Perhatikan sini aktif. Active voice. He writes a letter. Ya, this is a subject and verb one, so object. How to change this active voice to passive voice? The first, we must use to be. Pertama kita harus menggunakan to be. Now look at the sentence. Ini adalah kalimat simple present. Kalau simple present, to be-nya terdiri dari apa? Kalau simple present, to be-nya terdiri dari am, is, are. So, ini adalah kalimat simple present. Bagaimana kita mengubah ke dalam pasif? Objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Mari kita lihat di sini contohnya, ya. He writes a letter. Ya. Nah, ini adalah a letter sebagai subjek di sini kan? So and then dia to be-nya adalah is. Mengapa tuh pakai is? Karena subjeknya adalah a letter, ya. Lalu diikuti kata kerja yang ketiga apa? Kata kerja yang ketiga disebut itu past. Siapa tahu? Past participle, ya, diikuti oleh past participle, kemudian diikuti oleh ini by, lalu apa? Object. Nah, coba lihat di sini. A letter is written by him. Nah, dari sini kita lihat bahwa si subjek pada aktif voice si subjek apa? Melakukan apa tadi? Apa itu kalau aktif voice? Subjek. Apa fungsi subjek di sana? Apa fungsi subjek? Sebagai pelaku. Jadi di passive voice, di sini kalau di passive voice ini kan sebagai pelaku di sini, kan? Ini kan sebagai pelaku kan? Sedangkan di sini pada passive voice sebagai apa di sana? Kalau kalimat pasif tadi sudah disebutkan oleh si Angel. Sebagai apa tadi di sana? Tadi sudah disebutkan. Apa nih? Coba di grup ini. Aktif sebagai pelaku, pasif sebagai kenapa tidak tahu? Coba sekali lagi. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan kalimat pasif yaitu subjeknya dikenai pekerjaan. Itu dia. Nah, saya bikin seperti ini satu lagi contoh, ya. He kill, kan? Coba. He killed a snake. Nah, ini kalimat apa? Bentuk tensinya kalimat apa ini? Ini adalah simple. Oke. Lalu coba dulu karena kalimat simple present tense, maka tujuannya di sini kamu menggunakan apa dalam kalimat pasif? Is. Oke. Coba buat dulu ini ke dalam kalimat pasif. Ini active voice, ini passive voice. Coba buat dulu. Ya. Nah, ini objek yang ada di sini berubah menjadi subjek. Menjadi apa? Ya. Apa tulisnya? Lalu kata kerja ketiga? Kill. And then by. Ini menjadi she. Kan? A snake is killed by him. Kalau saya rubah misalnya lagi seperti ini, he killed
past tense. Maka to be untuk past tense itu yang mana di sini? Oke, was. Coba menjadi apa? Iya. Ya. Lalu di sini kata kerja yang ketiga dari kill tetap iya. And then by kill. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah dua tenses, yaitu tenses simple present dan past tense. Oke. Nah, itulah cara penggunaan mengubah aktif kepada pasif. Nah, yang kedua, perhatikan dia. Subjek dari active voice. Subjek dari active voice itu, subjeknya di sana mana tadi? Pada contoh ini adalah dia berubah menjadi apa? Menjadi objek dari passive voice ya. Kemudian lalu terjadi perubahan dari subjek pronoun he pada active voice menjadi objek pronoun him pada passive voice. Lihat contohnya itu. Oke, next. Kemudian verb one tadi yaitu arrive di sana pada active voice menjadi verb pada passive voice. Oke. Nah, itu kuncinya. Next. Oke. Pada passive voice ditambahkan apa di sana? Nah, to be-nya adalah is karena kalimatnya apa? Berbentuk simple present tense-nya. Lalu di depannya menggunakan verb three atau past participle. Oke, next. Nah, pada passive voice itu ditambahkan kata by. Ya kan? Coba perhatikan pada contoh. Ada kata by di sini. Oke. Di belakang verb 3 atau past participle. Namun, jika objek dari passive voice dianggap tidak penting atau tidak diketahui, maka objeknya biasanya tidak dikemukakan dan begitu pula dengan kata by. Nah, itulah cara penggunaan passive voice. Jadi pertama, you must use to be, and then base the context atau base the context and tenses. Nah, gimana, sudah paham di sini mengenai passive voice? Sudah ngerti? Sepertinya belum ngerti nih kok diam-diam. Ngerti? Jadi coba kalau saya kasih apa? Saya suruh ke satu orang ke depan. Coba dulu buat dulu kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia. Coba. Bisa? Dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat aktif lah dulu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti kita buat dalam bahasa Inggris. Apa? Dia menulis surat. Di sini kalimat aktif dulu. Dia menulis surat. Apa? Ya, dia membunuh ular. Oke, good. Yang di sini. Coba yang di sini. Buat dulu kalimat aktifnya dalam bahasa Indonesia, nanti kita dalam bahasa Inggris. Dia membaca buku. Good. Dia menggoreng ikan. Coba kalau begitu, ya. Di sini tadi grup ini dia. Lihat tadi apa di sini grup ini? Dia menulis surat. How to make the sentence in English? Can you make the sentence in English? He writes a letter. So, how to change this sentence into passive voice? A letter? Letter is written by him. Oke, di sini tadi, good ya, bagus. Di sini tadi kalimatnya tadi apa? Dia membunuh seekor ular. Iya, dia membunuh seekor ular.
Bahasa Inggrisnya? See, kill a snake like that ya. And then how to change the sentence into passive voice? A snake is killed by him. Okay, good job. Okay. Sini apa tadi bahasa Indonesianya? Kalian? Yeah, how to make the sentence in English? He reads a book. And then, can you make the sentence into passive voice? Yeah? A book? So use the book. Please don't forget to use the. Ya, yang kuat. A book? Yes? Yeah? Yes? Yeah! A book is read by him. Good job. Next here. Di sini tadi apa bahasa Indonesianya? Yeah. How to make the sentence in English? He fried the fish. He fried the fish. Okay. How to change the sentence into passive voice? Fried. So, fries, and then you change the past participle. So the verb fried. Fries menjadi fried. So fries menjadi fries. Can you repeat again? Passive voice? Yeah. Yeah. Yes, good job. Tepuk tangan. Nah, berarti sudah masuk. Dari contoh-contoh yang kalian buat tadi, saya lihat di sana kalian kalimat itu bentuk kalimat apa itu? Bentuk kalimat apa? Iya, simple present tense ya. Tadi saya dengar itu seperti sini. She writes, kan? She writes dia berarti verb one ya. She writes a letter. Di sini tadi, iya, he killed a snake, verb one. So ini tadi, ya read. Read itu, he read a book. Juga dalam bentuk simple present. Di sini, he fries a fish. Jadi dalam bentuk simple present. Jadi di sana semuanya tadi menggunakan apa? Menggunakan dalam passive voice dia menggunakan to be. To be yang dipakai di sana adalah apa tadi? Is. Di sini juga is. Is why. Mengapa to be-nya is di sana? Because why? Why use is to be? Ya, karena apa? Karena tadi bentuk ya simple present. Nah, M kan juga simple present. Am juga simple present. Kenapa kalian pakai to be di sana? Because kan di sini sudah menjadi subjek dia dalam kalimat apa? Seperti a snake is killed by him. Di sana karena ya boleh satu lagi. Coba yang apa? Kenapa dia pakai to be? Is. Kenapa tidak am? Kenapa tidak are? Because the subject is. Yes, good job. Because the subject is singular. Ya enggak? Kalau singular kan tunggal. Apa subjeknya di sini subjeknya he, di sana he. Di sini juga tadi he, di sana si. Berarti itu adalah the third person singular and to be-nya adalah is. Itu kan? Yes. Oke, berarti sudah paham. Now I have coba ada pertanyaan di sana lagi? No? Sudah paham semua? Okay, thank you. I prefer a task for you and then I give a task for you and then you do it ya, dan kamu lakukan kerjakan nanti tugasnya
yang harus kamu diskusikan. Nanti setelah itu maju ke depan kelompok. Wah, ya. Nah, this is for you, and this one for you. Nanti kalau lebih saya kasih lagi ya. Ini untuk yang banyak. Oke, perhatikan di sana, ini banyak waktunya ini. Nah, saya. Ya. Oke, coba kalian kerjakan dulu dari sini kan. Baca. Oke, coba lihat dulu tugasnya. Lihat dulu tugas kelompoknya. Di sini. Perhatikan, kamu disuruh ngapain ini? Coba lihat, mengubah kalimat ini ke bentuk pasif boleh. Nah, lihat pada kalimat di sana. Coba perhatikan di sana. Kalau kalimatnya berbentuk simple present, lihatlah to be-nya apa yang kamu pakai di sana. Kalau kalimatnya berbentuk present continuous tense, apa to be-nya, ya kan? Coba. Kalau kalimatnya berbentuk present continuous tense, apa di sana to be-nya? And then kalau kalimatnya bentuk past tense, apa to be-nya? Udah ngerti ya? Kemudian kalau kalimatnya present perfect tense, ya, apa di sana bentuk modal atau kata kerja bantunya? Udah ngerti? Sudah? Coba kerjakan. Saya tunggu. Saya kasih waktu 5 minutes. Oke. Boleh di situ? Boleh di lembar apa-nya? Boleh ditulis di bawah pekerjaannya. Dia itu lihat di sini berbentuk apa ini? Persentase. Ya, lanjut. Hello boy. Gimana? Kita boy. Nah, makanya lihat ya kamusnya ya. Iya, lihat kata kerja yang ketiga. Kalau kamu tidak ada kamus, boleh di-download di Google ya. Ada tenses di sana. Coba. Ada.
The house is. Nah, bentuk kata kerja yang ketiga dari clean apa? Ini kan adalah kata kerja yang regular verb. Nah, cukup menambahkan apa di sini? Ini. Nah, and then apa objeknya di sana? Iya, terus? By him. Yes. Next. Pas. Ya, cepat saya tunggu. Di mana? Di sini bagaimana? Ini halo. Lihat di sini bentuk present tense kan? Nah, lihat di sini. He cleans the house. Mana di sini objeknya? Nah, mana di sini objeknya? Coba garis bawahi di sini. Objek. Ini lah objek baru. Ini the house objek. Ini one. Ini subjek. Nah, ubahnya ke dalam kalimat pasifnya, ya. Apa tubinya di sini? Iya, oke. Coba kerjakan aja. Buat di sini aja number one. Nanti masing-masing kelompok ke depan ya. Terus ya? Seperti inilah Tom, Git, Jones. Berarti kan kalimat past tense ini kan kalau to be daripada past tense untuk Tom. Nah, ini kan dia past tense. Ini kan hit. Kata kerjanya kan hit. Kata kerjanya kan hit. Ini kan kata kerja kedua kan tetap dia menggunakan hit, kan? Nah, kamu ubahlah ini ke dalam bentuk pasifnya ke dalam bentuk tense. Ke dalam bentuk past tense. Apa kerja kata kerja di sini? Ini apa kata kerja bantunya atau bibinya? Ini kan coba kamu pilih di sini. Ini kalimat aktif dalam ini past tense. Ini tadi present. Nih. Diubah menjadi past iya. Pasifnya. Coba kalau saya tengok dulu. Yes, like that. Oke, good. Bagaimana? Ada pertanyaan? Coba. Perhatikan bentuk kata kerja ketika ada lepas participle from A. Makanya kemarin saya suruh membawa ke kamus. Objek dari we kan menjadi kan kemarin buka catatan kalian. Ini catatannya loh. Sebelum kita yang ada subject pronoun, object, possessive adjective dan possessive pronoun. Please open your book. Open your notebook. Ada catatan. Ada kan? Kemarin kan saya kasih catatan sama kalian. Bukan, sebelum ini.
objek daripada mana? We menjadi apa? Us kan? Iya, dia di sana. Sebelum kita masuk pasif voice, saya sudah terangkan tentang objek objek daripada I apa, objek daripada she, he, it apa. Oke, finish? Wow. We use a pen for writing. We use a pen for writing. Kami menggunakan pulpen untuk menulis. Itulah kalimat aktif. Jadi kalau kalimat pasif apa? Pulpen digunakan untuk menulis. Coba how to make the sentence. Pulpen digunakan untuk menulis. Coba kami bikin dulu. Ya. Ya. A pen. Ya, is used for iya. A pen is used for writing. Dan di sana kata kerjanya itu adalah use, kan? Bentuk kata kerja yang ketiga dari use adalah use tambah di, ya kan? A pen is used for writing. Pulpen digunakan untuk menulis. Kalau kalimat aktif itu kan menggunakan imbuhan di. Kalau kalimat pasif menggunakan imbuhan di, sedangkan kalimat pasif menggunakan imbuhan me, kan? Menulis, ditulis. Membunuh, dibunuh. Ya. Memasak, dimasak. Oke. Nah, dengarkan ya. Halo. Dengarkan. Nah, sekarang ini per kelompok ini masing-masing mau membacakan hasil dari diskusi mereka. Masing-masing kelompok. Oke? Kita mulai. Ya. Kami telah mengubah bentuk aktif voice dalam bentuk present dalam bentuk passive voice. Bentuk passive voice dari cleans the house adalah the house is cleaned by him. Bentuk pasif dalam kemudian we use a pen for writing adalah a pen is used for writing by us. Good. Kami telah mengubah kalimat aktif present ke kalimat continuous tense. Tom is cleaning the house menjadi the house is being cleaned by Tom. Dua, he is teaching the student menjadi the student is being taught by him. Oke, good job. Bentuk passive voice dari Jonas is Jonas was hit by Tom. Bentuk passive voice dari I did the bananas, the bananas were eaten by me. Kalimat aktif dalam present perfect tense adalah I have cleaned the house. Dalam pasif adalah the house has been cleaned by me. Dalam bentuk aktif, John has cut the grass. Dalam bentuk pasif, the grass has been cut by John. Kami mengubah kalimat aktif dalam future tense. I shall clean the house menjadi the house will be cleaned by me. Yang kedua, we shall build a brick menjadi the brick will be built by us.
Oke, thank you. Good job, ya. Baik, terima kasih buat masing-masing kelompok. Nah, silakan duduk. Nah, for the next week, jangan lupa ada tugas yang saya berikan kamu kerjakan nanti di rumah. Minggu depan tugasnya masih dalam bentuk bentuk ini enggak, bukan tugasnya bukan bentuk kelompok. Ini individu, ya. Tugasnya bentuk individu, kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Terima kasih untuk presentasi materi kita yaitu tentang apa? Passive voice. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selamat pagi Ibu Diana Baho. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Makna Jembolo. Apa kabar hari ini Ibu? Baik. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini Ibu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan observasi, hari ini adalah observasi ya. Perkenalkan, nama saya Herawati Semamora, TGP Angkatan 11 dari Kabupaten Samosir. Ibu Diana Baho, setelah kita melakukan observasi kemarin Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai observasi yang kemarin. Boleh Ibu? Boleh Ibu, Terima silakan. kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi yang kemarin di kelas 91 ya Bu ya? Iya, saya. Bagaimana perasaan Ibu ya Bu? Ya, perasaan saya senang karena proses observasi kelas berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Berarti senang ya Bu ya? Senang Karena sekali. berjalan dengan baik dan Iya. lancar ya Bu ya. Kemudian Bu, bisakah Ibu ceritakan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada waktu observasi di kelas 91 Ibu? Oh, bisa Ibu. Area pengembangan yang saya lakukan ketika kita observasi di dalam kelas yaitu keaktifan siswa di dalam mengikuti pembelajaran, kemudian keaktifan siswa di dalam diskusi kelompok, dan keaktifan siswa di dalam presentasi kelompok di dalam kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi ada 3 hal area pengembangan tadi adalah keaktifan ya Bu ya. Iya. Materi pembelajaran, kemudian ketika diskusi kelompok, kemudian presentasi ya. Oke Bu. Yang ketiga Bu, bagaimana langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pengembangan area pengembangan tadi? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama saya membuat modul ajar Ibu. Kemudian setelah itu saya membuat media pembelajaran berupa PPT. Nah, dan mempersiapkan RKPD yang nantinya didiskusikan bersama siswa, ya kelompok-kelompok siswa. Berarti ada 3 ya Bu ya, media pembelajaran, modul ajarnya, kemudian LKPD-nya ya Bu ya. Kemudian Bu, menurut Ibu sejauh manakah area pengembangan itu sudah dilaksanakan? Apakah sudah berhasil atau belum sama sekali? Sudah berhasil Ibu, tapi masih adalah kekurangan dan kendalanya ketika saya menyampaikan materi pembelajaran itu Bu. Nah di sana kan materi saya itu Bu berhubungan, materi saya kan pasti positif kemarin kan Bu. Iya, jadi di sana sebelumnya saya sudah suruh bawa anak siswa membawa kamus, tetapi mereka tidak membawa kamus Ibu, hanya ada beberapa siswa sehingga adalah kendalanya di situ Bu. Nah, itu lebih. Ya, jadi ada masalah di situ Iya. ya. Sebenarnya enak sih pembelajaran itu. Kalau ada tadinya kamus karena gini Bu, karena kalau passive voice itu Bu, itu kan structure. Iya. Jadi dia berkaitan dengan berkaitan dengan tenses. Jadi berkaitan juga dengan bentuk kata kerja. Jadi di dalam kamus itu sudah lengkap itu Bu. Jadi andaikan kemarin siswa itu semua membawa kamus, pasti lebih, saya pikir semua
lancar. Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Itulah kendalanya ya Bu ya menurut Ibu ya. Kendala dan kekurangannya ya Bu ya. Kemudian melihat dari kekurangan tadi, perubahan apa ke depannya yang ingin Ibu harapkan dari siswa tersebut? Itulah kekurangan. Inilah Bu. Saya akan menekankan kepada siswa dan mengingatkan selalu kepada siswa untuk selalu membawa kamusnya atau dictionary di setiap pembelajaran bahasa Inggris atau lesson class lah Bu. Jadi itu yang saya tekankan mereka. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa semua membawa kamus Ibu ya. Karena memang kamus itu sangat penting itu di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berarti tadi perubahan Ibu harapkan adalah anak-anak Iya. kedepannya membawa kamus Kamus. setiap pembelajaran bahasa Inggris Iya. ya. Dan satu lagi Bu, Heeh. bila perlu kita nanti buat sepakat dengan siswa, nanti di sana saya akan bikin nanti di sana. Karena memang siswa ini susah kali membawa kamus Ibu. Susah kali karena memang ada alasan siswa ini bilang besar kali Bu kamusnya, berat membawanya gitu kan. Tapi itu tidak harus dibawa karena memang kita ya namanya Inggris itu berhubungan dengan dictionary, saya bilang gitu supaya kita juga lancar berbahasa Inggris, materi kita pun lancar. Jadi saya bikin di sana, saya buat di sana nanti kita kesepakatan dengan siswa, saya akan bikin di sana announcement itu. Jadi saya bikin di sana, don't forget to bring your dictionary in the lesson class. Saya bikin nanti di dinding. Mengayokan lah itu. Ya, jadi jangan ditempel di dinding ya, Ditempel yang di itu aja. bagus sekali apanya perubahannya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan membuat perubahan ini? Ya mudah-mudahan ini kan semester ganjil ya. Jadi untuk semester tahun depan, nah semester tahun yang semester 2 ya tahun depan, saya akan memastikan mereka nanti harus semua membawa kamus. Di Ya. semester depan ya Bu ya. Semester depan, ya. iya. Semangat Bu untuk perubahan itu, mudah-mudahan kedepannya perubahan itu bisa berjalan dengan harapan Ibu, dan mudah-mudahan keaktifan anak-anak semakin luar biasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih untuk cakap-cakap kita hari ini Bu, dan observasi kampanye juga menjadi saja. Demikianlah untuk cakapan hari ini. Kemudian saya meminta tanggapan atau komentar dari PP saya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya rutinnya. Bergaya semua ya. Kita harapkan tidak semoga apa yang sudah Ibu komitmen itu, komitmenkan itu, kemudian nanti dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya Ibu. Terima kasih.